di acara webinar KKN Mandiri Kelurahan Harjosari. Yang terhormat, kita sapa dulu Bapak Rektor Universitas Karimun, Bapak Alpino Susanto, SPDM MPhD, selaku pemateri pertama. Selamat datang, Pak. Yang terhormat, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Karimun, Bapak Fauzan Hakiki, SEMM, selaku pemateri kedua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dan yang terhormat, para partisipan webinar KKN Mandiri Kelurahan Harjosari yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertatap secara daring, secara virtual pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja acara pada pagi hari ini, yaitu pertama penyampaian pemateri oleh Bapak Alpino Susanto, SPDM MPhD, selaku Rektor Universitas Karimun. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan dan terima kasih atas waktunya, kesempatannya pada pagi hari ini. Kita akan mendiskusikan yang kaitannya dengan UMKM dan di masa pandemi ini. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan share slide. Oke, pada intinya topik utama dari perbincangan pagi ini adalah membangun semangat perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 melalui UMKM, usaha menengah kecil. Untuk pembahasan dengan UMKM itu akan dibahas lebih detail oleh Pak Fauzan, Kepala LPPM, sedangkan saya mungkin lebih kepada penjualan. Sebenarnya ada hubungan keterkaitan subtopik yang saya bahas dengan UMKM secara umum. Nah, secara teknisnya nanti saya jabarkan seperti ini. Jadi subtitle dari perbincangan saya adalah sikap dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi penjual yang profesional. So bahasa Inggrisnya itu attitude skill required to be successful salesperson. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran Pak, dengar. Oke, pertama saya ingin menjabarkan sedikit mengapa penjualan itu dibutuhkan, why sales is needed. Semua perusahaan, apakah itu menengah, kecil, apalagi perusahaan besar itu perlu adanya namanya penjualan. Jadi produksi yang terbaik, produkkah, jasakah itu apabila dia bisa dijual. Itu adalah kata kunci dari keberhasilan sebuah bisnis, apakah kecil, menengah, atau skala besar. So, saya akan membahas topik spesifik lebih kepada penjualan itu, sedangkan UMKM mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Fauzan. Jadi kami berbagi subtopik. Yang pertama, sales lead conversion, penjualan membawa kepada perubahan. Jadi seorang sales itu dia menghubungkan antara apa yang dibutuhkan pelanggan dengan produk apa yang dibuat. Jadi umpamanya kalau kita memberi sebuah produk, katakanlah ya kendaraan bermotor, biasanya sales itu akan melihat juga tipikal pembeli itu seperti apakah. Apa jenis motor yang dia butuhkan, kendaraan yang butuhkan, kebutuhan dia, kemampuan dia, dan lain sebagainya. Sehingga orang bisa saja beralih dari produk yang mungkin dia inginkan berubah ke produk yang sesuai yang dia butuhkan. Jadi keinginan dengan kebutuhan dia itu kadangkala bisa diberikan
perubahan dari sales itu. Jadi teknik penjualan itu kadang-kala dipengaruhi oleh bagaimana sales itu bisa mengkondisikan pembeli. Kemudian bisnis growth atau pertumbuhan bisnis. Jadi penjual itu dia memainkan peran penting di dalam menghubungkan customer loyalty dan kepercayaan dengan bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga itu pelanggan yang berterusan. Jadi pelanggan yang terus-menerus membeli produk. Jadi kaitan kita dengan UMKM, pembuatan produk kecil, menengah itu kaitannya dengan kemampuan kita dalam menjual produk itu. Jadi 3 hal kenapa sales itu dibutuhkan dalam setiap jenis usaha, kecil, menengah, apalagi perusahaan yang besar. Oke, apa hubungannya dengan sales dengan pekerjaan? Jadi setiap orang apabila dia ingin membuat bisnis itu ada kalanya dia langsung membuat bisnis yang dia maksudkan, atau dia melalui pembelajaran dari pekerjaan. Jadi mungkin saya tipikal yang kedua ini, yaitu pernah belajar bisnis, memulai bisnis melalui pekerjaan. Jadi kita bekerja dan belajar dari proses pekerjaan itu sehingga kita memulai usaha atau bisnis. Keuntungan dari proses seperti ini adalah networking, di mana jaringan atau customer itu Recording in progress. terbina selama kita bekerja. Misalnya kita bekerja dalam sebuah perusahaan yang kecil, dan dari situ kita punya hubungan dengan relasi klien, customer, dan supplier begitu. Kemudian dengan bekerja dengan perusahaan yang sudah lebih dulu mapan, kita biasanya mempunyai gaji dan itu bisa dijadikan modal awal dibanding kita harus memulai dari awal bisnis kita sendiri. Dan ketiga itu adanya pengalaman. Pengalaman dalam arti kita sebagai pekerja, kemudian kita juga mempunyai usaha yang kita rintis untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan. Dan kekurangannya tentu ya ini butuh waktu yang lama dan lebih panjang karena kita bekerja tidak mungkin fokus kepada bisnis. Yang kedua, pola lama sewaktu menjadi karyawan itu biasanya ikut terbawa. Jadi kalau orang bekerja itu biasanya dia mempunyai gaji yang fix dan itu biasanya membawa dia dalam situasi ya kenyamanan seperti itu. Dan biasanya setelah dia memulai usaha itu dia harus fokus pada satu pilihan. Dan tentunya dia harus memulai dari awal lagi seperti itu. Itu keuntungan dan kekurangan. Mungkin secara teknis nanti akan dibahas oleh Pak Fauzan. Oke, apa itu sales? Menjual ide atau produk kepada orang yang dikenal itu melibatkan orang yang belum dikenal, melibatkan dinamika yang berbeda dari menjual kepada orang asing yang belum dikenal. Jadi kalau kita menjual produk, katakanlah kue gitu, menjual kepada orang yang kita udah kenal itu beda dengan menjual kepada orang yang belum dikenal. Beberapa tips penjualan UMKM, penjualan kepada produk-produk yang kita produksi itu idealnya itu kepada orang yang belum dikenal atau orang yang sama sekali baru. Nah, di situ adalah tantangannya. Karena untuk bisnis berkembangnya itu biasanya apabila dia bisa menjual kepada orang yang sama sekali belum dia kenal. So, itu sebenarnya ideal daripada suatu usaha. Kemudian seorang penjual perlu berinteraksi secara meyakinkan dan dengan mudah terhadap orang asing yang baru dikenal. Jadi dia harus fleksibel, wise, dan ramah seperti itu. Dan ini adalah hal-hal yang perlu dikuasai oleh seorang sales. Saya termasuk orang yang berkecimpung di sales lebih kurang 16 tahun di sebuah perusahaan. Walaupun saya bekerja, tapi saya juga mempelajari proses interaksi antara satu dengan yang lain itu butuh waktu yang panjang dan itu adalah hubungan yang harus dibina secara terus-menerus. Oke, karena penjualan itu berhubungan dengan orang, manusia,
itu dia ada gabungan daripada emosi dan perasaan. Jadi kadang-kala kalau kita jualan itu atau kita memasarkan suatu produk, apakah produk yang kita buat sendiri atau produk orang yang kita pasarkan, itu ada kalanya penolakan, tidak diterima dengan serta-merta begitu ya, karena kita berhubungan dengan orang, manusia dan perasaan, ada emosi dan perasaan. Jadi maka kalau kita sering lihat ada orang yang memasarkan produk kepada kita, apakah itu jasa atau produk barang, itu biasanya dia memang secara terus-menerus melibatkan perasaan kita sebagai target atau prospek dari bisnisnya begitu. Oke, seorang penjual yang berhasil itu memerlukan ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, pengetahuan dasar, domain knowledge, pengetahuan yang utama lah tentang produk itu. Nanti saya jabarkan sedikit. Yang kedua, kemahiran dalam keterampilan menjual. Dan yang ketiga adalah sikap yang benar. So, right attitude ini adalah mungkin bisa dimasukkan kategori level 1 sebelum pengetahuan dasar. Tapi beberapa teknis penjualan itu lebih mengutamakan pengetahuan dasar, karena banyak orang yang mempunyai sikap yang benar tapi dia tidak menguasai produknya, itu juga kekurangan. Jadi paling tidak ada 3 secara teori orang untuk bisa menjadi penjual yang berhasil. Oke, apa itu pengetahuan dasar atau domain knowledge? Yang pertama, knowing the product. Jadi produk yang kita mau jual itu harus kita kuasai dari mulai prosesnya, dari mulai pembuatannya dan lain sebagainya. Ya, itu yang adalah knowing process. Halo? Ya, suara saya kedengaran ya. Dan yang ketiga itu adalah understanding customer objection. So, pelanggan itu biasanya mempunyai preferensi yang berbeda satu dengan yang lain. So, kita perlu ambil garis lurus atau benang merah apa yang sebenarnya diberatkan atau dikhawatirkan oleh pembeli, seperti itu. Nah, secara teori seperti itu. Dan yang kedua adalah kemahiran dalam keterampilan atau proficiency in skills. Sebentar. Yang pertama lebih kepada listening skills. Jadi penjual, seorang penjual, pemasar, tenaga pemasaran itu adalah orang yang bagus di dalam mendengarkan. Jadi dia orang yang penuh perhatian di dalam mendengarkan pelanggan atau prospek yang mau dia jual, sebagai target pelanggan maksud saya. Kemudian mampu di dalam membuat pertanyaan yang lebih spesifik sehingga pelanggan itu bisa interaksi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga itu adalah identifying buying signals. Jadi seorang sales itu dia perlu melihat apakah ini penjualan ini, proses penjualan ini perlu dilanjutkan atau dia perlu stop. Karena dari perbincangan di awal itu biasanya penjual itu bisa menangkap signal bahwa ini potensi untuk membeli atau potensi untuk menolak gitu. Kemudian negotiating skills and closing skills. So ini adalah keputusan yang harus diambil oleh seorang penjual apabila dia menjual produk, sehingga dia bisa memutuskan apakah ini perlu terus dinegosiasikan atau ditutup aja. Ditutup dalam arti di stop ataupun dia terus menjualnya sehingga dia berhasil. So saya bicara sales ini dalam konteks yang lebih luas, artinya biasanya dalam sebuah perusahaan itu sales itu adalah tulang punggung daripada bisnis itu sendiri. Jadi apakah di perusahaan manufacturing, perusahaan trading, atau forwarder, atau kurir, atau usaha kecil menengah pun juga perlu sales. Ada kalanya kalau di usaha kecil menengah dia tidak perlu sales yang terpisah, tapi dia yang buat, dia yang jual juga begitu. Nah, tapi secara umum bisnis itu biasanya memerlukan sales, dan sales itu ya orang yang paham secara teknis produk itu dibuat bagaimana dan bagaimana memasarkan.
Karena produk yang baik itu adalah produk yang bisa dipasarkan. Dan sebuah perusahaan itu, setiap perusahaan itu pasti punya sales. Cuman mungkin tidak secara spesifik disebutkan sales, tapi sebenarnya dia berperan sebagai sales. Kampus pun juga punya salesnya, cuma kadang-kala dia tidak menamakan dirinya sebagai sales, tapi dia bertindak seperti sales juga. Sekolah-sekolah swasta juga ada salesnya, begitu. Jadi pada prinsipnya semua usaha, semua bisnis itu perlu ada proses penjualan yang apakah itu dilakukan oleh sales sebagai profesi spesifik atau dia berperan sebagai sales. Nah, ini maksud saya ingin saya bincangkan kepada rekan-rekan, teman-teman mahasiswa bahwa proses penjualan itu perlu dipelajari sehingga apabila kita membuat suatu produk, kita bisa membuat dan kita juga bisa menjual. Dan hal-hal yang prinsip-prinsip seperti hal-hal yang saya sebutkan, poin-poin di atas itu adalah basic yang harus dikuasai atau dimiliki seiring berjalannya waktu dan pengalaman oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang poin yang terakhir, itu adalah sikap yang benar atau right attitude. Yang pertama ya confident, ya biasanya sales itu dia secara naluri dan secara alamiah dia memiliki confident yang tinggi, ya. Semakin baik confidentnya, semakin bagus dia dalam menjual. Jadi barang yang dijual itu perlu juga kita punya keyakinan. Saya punya pengalaman sewaktu kecil menjual nangka itu, ya. Kalau dulu nangka itu dijualnya itu ditusuk-tusuk pakai lidi begitu. Nah, saya punya produknya, saya juga punya nangka, saya tusuk, tapi saya tak mampu menjual karena saya ada punya sifat agak pemalu waktu masih kecil. Sehingga saya mencari orang yang bisa bicara dan itulah teman saya yang menjual. Dia bantu saya menjual dan hasilnya kami bagi dua. Dan dia hanya modal bicara saja, dia dapat keuntungan yang sama besarnya dengan saya yang bekerja, membuat, mengambil nangkanya, menusuk nangkanya, merapikan nangkanya dan memegang uangnya begitu. Itu saya belajar bahwa kadang-kala penjual yang hanya bermodalkan bicara dan ramah tamah, dia mendapatkan keuntungan yang hampir sama bahkan lebih dari orang yang mempunyai produk. Tentu lebih baik apabila saya jual sendiri, saya pikir begitu. Dan itu saya lakukan. Itu pengalaman pribadi sewaktu saya masih kecil begitu. Dan confident itu adalah hal yang paling utama, sangat utama dalam penjualan. Kemudian persisten dan determined. Nah, itu adalah kalau bahasa kita itu ngotot, ya. Artinya dalam menjual itu kita harus terus dan yakin bahwa itu akan dapat diterima dengan baik. Selevel mana tingkat confident kita, sedemikian itulah hasil yang mungkin akan kita capai. Dan yang ketiga itu adalah maintain a long-term relationship with customers. Jadi ini adalah secara teori, ya, memang pelanggan itu biasanya dia akan balik lagi apabila dia punya hubungan yang baik dengan penjualnya begitu. Jadi kita sering lihat bagaimana warung-warung yang sebenarnya secara performance tidak begitu bagus bentuknya, tapi dia mempunyai pelanggan yang tetap dan loyal dibanding yang mungkin kelihatan lebih bagus seperti itu. Dan itu adalah bagaimana seorang penjual itu bisa beramah tamah dengan baik. Dan itu disebut dengan having a friendly personality, yaitu hubungan personal yang baik. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah accountable for themselves, their customer, and their organization. Jadi kalau kita bekerja dalam sebuah institusi atau company, perusahaan, ya kita perlu loyal dengan customer, kita perlu loyal dengan diri kita, tim kita, dan kita juga perlu loyal dengan perusahaan di mana kita bekerja. Dan itu adalah sikap yang benar dan baik untuk bisa menjadi penjual yang profesional. Oke, kesimpulan dari perbincangan saya adalah pada prinsipnya semua usaha memerlukan penjualan untuk bertahan dan berkembang. Jadi kalau produk itu dibuat, ya tentu dia harus dipikir, harus ada hasil akhirnya adalah dia bisa dijual. Yang kedua adalah tenaga penjualan adalah tulang punggung keberlangsungan bisnis. Jadi beberapa pengalaman saya juga
biasanya sales itu mempunyai karir yang lebih baik daripada orang di bidang produksi itu sendiri. Karena dia adalah orang yang sebagai ujung tombak dari penjualan sebuah produk. Apakah itu produk jasa atau produk barang begitu. Dan yang ketiga, menjadi tenaga penjualan yang profesional itu memerlukan skill yang mumpuni, dalam arti skill yang bisa diandalkan sehingga orang bisa mengambil itu sebagai nilai plus pada diri. Bahkan kalau kita bicara melamar pekerjaan itu juga menjual CV, penjualan juga. Jadi kita menjual nilai diri kita kepada orang yang membutuhkan jasa kita. Jadi CV itu dibuat sedemikian rupa atau kurikulum PT itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia menarik. Apa sih yang membuat kita berbeda dengan orang sehingga orang, perusahaan atau institusi itu perlu merekrut kita. Itu juga bagian dari penjualan. Ya, salah satunya ya dengan pribadi yang baik, loyalitas, kejujuran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengalaman adalah faktor yang sangat dominan di dalam penjualan. Jadi melakukan penjualan itu perlu proses dan perlu pengalaman, dan untuk mengambil pengalaman itu kita perlu belajar dulu dari perusahaan yang sudah ada, kita bekerja, kemudian sambil jalan kita merintis. Tapi ada kalanya rekan-rekan yang mungkin mahasiswa yang sudah memulai usaha walaupun kecil, nah itu adalah langkah yang tepat. Itu. Itulah kira-kira diskusi yang saya ingin share kepada rekan-rekan. Semoga memberikan inspirasi di pagi hari ini, dan semoga di masa pandemi ini ya kita tetap optimis. Insya Allah pandemi ini akan berakhir, tidak akan terus-terusan seperti ini ya. Kita berharap positif, apa yang bisa kita buat hari ini ya perlu kita rintis dan kita upayakan. Demikian, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvino Susanto yang sudah memberikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dulu nih, tanya jawab. Kira-kira ada nggak dari para partisipan ini yang mau ditanyakan kepada Bapak Rektor, pada Bapak Alvino? Jika ada, silahkan di open aja mic-nya. Novi. Ya, Pak. Kedengeran suara? Kedengeran, Pak. Oke, thank you, Mbak Novi. Oke. Sound. Ada nggak nih yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita langsung untuk kita gabungin aja ke pemateri kedua nanti pertanyaannya. Oke, baik, tidak ada. Ini saya ada share di grup. Sebelum kita masuk ke pemateri kedua, kita ini dulu nih, kita tes kefokusan teman-teman. Silahkan klik link yang ada yang saya share di grup WhatsApp. Saya ada share di grup WhatsApp ya. Kita games dulu ya, boleh? Kalau udah ada, langsung aja di join gamesnya. Kita bisa gabung. Kita tes dulu nih, apa teman-teman masih pagi ini udah fokus dulu atau masih belum fokus nih? Karena kan kita udah dapat materi dari Pak Alvino Susanto tadi tentang tentang webinar kita. Kalau udah, langsung aja di start playing. Oke. Kalau misalnya udah join, langsung diikuti aja gamesnya. Nanti kita kasih tahu nih ya, nilai yang terbaik bakalan dapat hadiah. Tapi hadiahnya apa nanti kita kasih tahu setelah berhasil main gamesnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kedua, kita main dulu gamesnya. Ayo fokus ya teman-teman. Oke, udah ada ini yang join, Kartini Nuransyah, Erik Kantona, Putri, Siti Nur Safika. Oke, yang lain silahkan join ya. Gamesnya nanti yang nilai tertinggi bakalan dapat voucher pulsa. Berapa nanti kita kasih tahu. Oke.
Udah ada join lagi nih Safria Andala. Oke. Ayo kita yang lain yang belum join silahkan join gamenya. Oke, siapa nih yang nilai tertinggi nih? Masih dipegang oleh Kartini Nuransyah. Ayo fokus ya teman-teman ya main gamesnya. Oke, disusul dengan Erik Cantona. 2712 nilainya. Ayo, teman-teman fokus. Naik lagi nih Kartini Nuransyah. Ayo, yang belum join silahkan join. Bisa dapat voucher pulsa loh, gratis. Nanti kalau yang udah selesai gamesnya bisa di screenshot ya, dikirim ke saya pribadi boleh, dikirim ke grup juga boleh. Oke, udah ada 11 orang nih yang join. Silahkan, ayo. Saat ini nilai tertinggi dipegang Erik Cantona 5.528. Kedua ada Putri 4.132. Ketiga ada siapa nih? Wah, Erik naik lagi nih. Yang ketiga ada Putri. Kartini nomor 2, Putri nomor 3. Ayo. Kita kasih waktu sampai 10 lewat 12 menit. Oke, udah ada 12 orang yang join. Teman-teman harus bisa fokus ya main gamesnya ya. Oke, nilai tertinggi masih sama Erik, 7.482. Ayo, kayaknya Erik nih yang bakalan dapat pulsanya nih. Yang kedua ada Kartini Nuransyah, 5.565. Oke, disusul sama Siti Nur Safika 6.296. Waktunya tinggal 3 menit ya teman-teman ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Siapa nih? Oke, ada Erik Cantona, Safria Andala, dan Siti Nur Safika. Oke. Nanti saya ambil tiga tertinggi ya. Nilai tiga tertinggi yang bakalan saya kirimin. Saya bakal kirimin pulsa gratis. Iya. Ayo, siapa lagi nih? Kira-kira ada nggak ya yang bakalan ngalahin Erik Cantona dengan nilai 7.482? Oke, bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan dibuka ya kameranya. Karena kita lagi siaran langsung juga di Facebook Universitas Karimun. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa join di Zoom, juga bisa join di Facebook Universitas Karimun. Oke, tinggal 1 menit lagi gamesnya. Silahkan yang belum join, silahkan join. Cepat. Oke.
Masih tertinggi Erik Cantona, yang kedua ada Winda, yang ketiga ada Safria Andala. Siapa nih yang bakalan dapat pulsanya? Ayo. Tinggal 30 detik lagi. Teman-teman yang bisa open kameranya, silahkan di-open ya kameranya. Oke, sudah 10 menit ke-12. Gamesnya kita tutup. Oke, selanjutnya untuk penilaian sementara ini ada tertinggi Erik Cantona 7.482, yang kedua ada Muhammad Ramdhani 7.113, yang ketiga ada Winda 6.725. Selamat kepada para pemenang. Nanti bisa dijapri nomor WhatsApp atau nomor HP yang bisa dikirimin pulsa. Oke, lanjut. Kita masuk ke pemateri kedua kepada Bapak Fauzan Hakiki SEMM selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bapak? Oke, kedengeran? Dengar Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang hormati Bapak Abdul Susanto, selaku Rektor Universitas Karimun. Selamat pagi, Pak. Oke. Kawan-kawan, rekan-rekan KKN Mandiri di Kelurahan Cisari, kemudian Pak Indrawan juga ada, dan Mbak Novi, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan webinar ini. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi pada saat sekarang. Oke. Untuk tidak memperbanyak waktu, saya akan mungkin akan share screen sini tentang apa yang berkaitan dengan UMKM. Sebentar. Oke. Sudah ada screen-nya? Sudah ada screen-nya, Mbak Novi? Sudah Pak, sudah ada. Ini sudah ada skillnya, bisa. Coba dulu. Oke, nah ini sudah ada kan skillnya? Oke, ini judulnya UMKM bangkit di tengah pandemi. Oke, kita harus UMKM bangkit tengah pandemi, ini jadi topik saya pada pagi hari ini. Tadi Pak Alvino juga sudah berkaitan dengan bagaimana menjadi how to be a great sales. Jadi saling berkaitan untuk membangkitkan situasi di tengah pandemi. Nah, mengapa saya mempunyai latarnya gambar roket? Setelah itu karena pemerintah juga telah menekankan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket di tahun 2020. Makanya dan UMKM juga harus bangkit di tahun 2021 dan seterusnya di tengah pandemi. Makanya share-nya saya berkaitan dengan ada gambar roket di sana. Oke. Jadi kontennya yang kita bahas adalah yang pertama tentang apa itu UMKM, kemudian yang kedua pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan UMKM, terus yang ketiga ada dampak COVID-19 terhadap UMKM dan strategi dalam memperkuat UMKM. Nah, itu yang kurang lebih akan kita bahas pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Oke. Yang pertama, apa itu UMKM? Jadi UMKM itu telah dipaparkan pada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1 tentang usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Maka dapat kita lihat bahwa telah diamanahkan oleh undang-undang tentang UMKM. Jadi UMKM itu diundangkan, kemudian untuk level negara itu ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, jadi ada Kementerian Koperasi dan UMKM yang mengelola tentang koperasi dan UMKM di Indonesia. Oke, nah ini ada sedikit perbedaannya. Jadi sedikit perbedaan ada di dalam undang-undang. Jadi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Jadi yang dibuat kita sendiri. Jadi ada usaha mikro kecil, sangat-sangat kecil. Mungkin kalau kecil dan lebih kecil lagi. Jadi yang usaha milik perorangan. Nah, sebagai example-nya
mungkin tetangga kita mempunyai warung, atau tetangga kita membuat kue menjual di warung, ataupun ada kita juga menjual kue, menjualnya di warung atau menjual sendiri, terus bisa disebut sebagai usaha mikro. Jadi kita mengelola usaha kita sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, usaha kecil untuk level yang paling atas, yaitu usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Jadi usaha kecil itu kita bisa katakan bahwa dia bukan anak cabang perusahaan, tapi merupakan usaha pribadi juga, ataupun dilakukan oleh badan usaha. Sebagai contoh, mungkin di Karimun ini banyak kita lihat di sepanjang coastal area itu yang menjual baik mikro maupun kecil, itu banyak. Nah, misalkan dia ada yang sedikit berbadan usaha itu, kalau kita bisa lihat dia yang berbentuk franchise, yang waralaba. Nah, waralaba yang dimiliki dan tidak dikuasai secara langsung oleh perusahaan menengah atau besar. Nah, itu sedikit perbedaannya. Kemudian kalau usaha menengah hampir sama definisinya, tetapi dia mempunyai jumlah kekayaan atau penjualan yang lebih besar. Itu yang membedakan. Jadi kalau usaha menengah itu dia bisa dikatakan sebagai pabrik-pabrik yang ada kecil, yang agak sedikit besar, itu bisa dikatakan sebagai usaha menengah. Nah, di Karimun saya pernah melihat misal usaha menengah itu ada pabrik roti. Kita juga sering makan misalnya pabrik Bona. Bona itu dia di usaha kecil, mungkin ada yang tinggal di Sidoarjo, itu ada usaha kecil yang berkaitan dengan produk-produk Bona dan kerupuk, itu sudah sampai diekspor ke luar negeri. Dan usaha menengah kita bisa lihat, saya definisikan yang menengah ini seperti Lucky Cake. Nah, kita bukan endorse ya, tapi memberi contoh saja bahwa ada yang berkaitan dengan yang menjual produk dalam skala usaha menengah. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya yakin juga di dalam audiens kita ini ada beberapa orang yang telah menjalankan usaha baik mikro maupun usaha kecil. Nah, dia menjalankan usaha secara pribadi ataupun secara berkelompok, yang pastinya usaha ini berkaitan untuk mendapatkan benefit ataupun profit, keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi orang tidak akan, maksud di dalam usaha itu, bisnis itu dia ada dua, yang satu harus yang social oriented, dan kedua adalah profit oriented. Nah, kalau dia sudah berusaha dengan menggunakan uang, ya pastinya dia akan ingin mendapatkan profit oriented, ingin mendapatkan keuntungan ya misalkan 20% ataupun 30% dari modal yang dikeluarkan. Jadi tidak mungkin orang berusaha tidak ingin mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Jadi itu konsep usaha itu adalah bagaimana menjalankan usaha kemudian mendapatkan untung. Nah, mendapatkan untung kemudian dibalikkan lagi untuk menjadikan sebagian keuntungan menjadi sebuah modal. Itu yang biasanya ilmu ekonomi secara umum, ada modal, kemudian ada untung, dan ada juga utang. Jadi kita akan mendapatkan beberapa yang berkaitan dengan profit dalam sebuah usaha. Kemudian bagaimana mengembangkan sumber daya manusia UMKM? Yang pertama, memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus bisa untuk mengembangkan diri dengan kegiatan yang berkaitan dengan entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Jadi pemerintah mungkin di tengah pandemi ini lebih banyak menekankan kepada pengembangan masyarakat yang berbasis kewirausahaan. Jadi kita lihat berapa banyak orang yang di PHK, kemudian mencoba untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi pemerintah juga memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi wirausaha, dan ada platformnya dalam bentuk pembayaran dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di strateginya. Nah, jadi memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan ini, kita memiliki
jiwa wirausaha seperti yang yang di slide Pak Rektor tadi, Pak Alpino, bahwa yang pertama adalah confidence. Jadi orang untuk sales itu dia harus confidence. Jadi orang berwirausaha itu dia harus confidence bagi diri sendiri, percaya diri, ataupun confidence terhadap produknya yang akan dijual itu apa. Nah, itu yang pertama, kita harus bisa melakukan wirausaha. Di Indonesia ada wirausaha muda, ada juga yang namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu semuanya ada. Jadi masa Indonesia sekarang sudah banyak berwirausaha, mungkin influencer kita juga sudah banyak yang melakukan berwirausaha. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. Nah, kita harus bisa membedakan antara teknis dan manajerial. Kalau teknis, dia bagaimana dia bisa mengoperasionalkan suatu bentuk usaha, baik kecil, mikro, kecil, ataupun menengah. Dia harus mempunyai bagaimana untuk mengoperasionalkan kegiatannya. Jadi bisa untuk, kalau teknisnya dia lebih kepada ke eksternalnya. Jadi bagaimana dia harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penjualannya kah, bagaimana cara membuatnya kah. Mungkin kalau di dalam ilmu marketing itu dia ada saluran distribusinya kemana, kemudian distribusi seperti apa yang akan dijual, yang paling pasti segmentasi pasarnya itu di mana. Nah, misalkan tidak mungkin saya harus di kampus saya menjual makanan yang agak tinggi, tapi sementara kita tahu kemampuannya seperti apa, jadi itu tidak akan laku. Jadi ada kemampuan teknis seperti itu. Jadi teknis itu lebih kepada bagaimana kita bisa menjalankan usaha kita keluar. Dan kemampuan manajerial ini yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, atau di dalam lingkungan usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi manajerial itu memanage, bagaimana memanage, pastinya bagaimana memanage orang, bagaimana memanage keuangan. Di dalam ilmu manajemen itu dia ada ada yang operasional, manajemen operasional, pemasaran, keuangan, dan juga manajemen teknisnya seperti apa. Itu yang harus kita selesaikan. Meningkatkan kemampuan teknisnya. Pemerintah juga sudah ada platform-platformnya yang berkaitan dengan untuk kemampuan teknis dan manajerial. Nah, kemudian ada membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan, penjualan, motivasi, dan kreativitas untuk mencapai wirausaha yang baru. Nah, ini tugas pemerintah atau tugas kita juga untuk membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, saya rasa di kampus kita juga sudah ada yang berkaitan dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu salah satu bentuk untuk mengembangkan pendidikan. Nah, pemerintah juga sudah banyak melihat apa sih yang diperlukan masyarakat untuk melakukan pengembangan UMKM. Oke. Kemudian UMKM internal dan eksternal. Yang pertama, pengembangan internal dari diri si usahawan ataupun si pemilik usaha. Yang pertama, pengadaan modal, yang pastinya untuk menjalankan usaha itu perlunya modal. Nah, mengapa memerlukan modal? Bentar. Oke, jadi di dalam bentar ya. Di dalam apa? Kegiatan perlu modal. Kita membutuhkan uang. Jadi dalam ilmu ekonomi produksi itu, produksi itu pertama kita butuh modal, yang kedua kita butuh bahan baku, yang ketiga kita butuh alat produksi, yang keempat kita butuh sumber daya manusia, yang pastinya kita butuh modal. Jika tidak ada modal, maka tidak akan bisa berusaha. Bagaimana mendapatkan modal? Ya dari pribadi mungkin kita punya tabungan, mempunyai investasi dan sebagainya, itu bisa dilihat sebagai modal. Yang kedua, untuk pengembangan kita membutuhkan inovasi hasil produksinya. Inovasi ini yang sangat diperlukan, bahwa kita tidak akan monoton melakukan satu buah hasil produk saja. Seperti mie saja, kita sebutkan bahwa Indomie itu memiliki beberapa varian, itu dari hasil inovasi. Jadi misalkan dari rasa kaldu ayam, rasa ayam bawang, dan sebagainya. Saya rasa mahasiswa juga sering makan Indomie, termasuk juga saya main kuliah sampai sekarang. Jadi
kita tahu bahwa Indomie itu banyak melakukan inovasi. Seperti motor juga banyak melakukan inovasi dari menggunakan karburator sampai sekarang menggunakan injeksi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perluasan jaringan pemasaran. Jadi harus ada distribusi pemasaran. Bagaimana memasarkan suatu produk. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alvino bahwa untuk kita membutuhkan perluasan jaringan pemasaran. Jadi produk itu kalau hanya di hulu, di tempat kita saja tidak sampai ke hilir, bagaimana orang bisa mengetahui seperti apa produk-produk kita. Jadi maksudnya di hulu itu hanya sampai di tempat produksi tapi orang tidak tahu. Nah, dia harus sampai ke hilirnya seperti di mana hilirnya akan kita tahu. Nah, kemudian pengadaan sarana dan prasarana produksi, ini seperti alat-alat yang mendukung. Nah, ini internal dari dalam perusahaan. Kemudian eksternal, nah ini eksternalnya adalah bisa dikatakan mungkin kebijakan pemerintah, ada misalkan dari CSR dan sebagainya, itu pemberian akses UMKM terhadap sumber pemodalan. Nah, jadi pemerintah di kala pandemi ini memberikan akses untuk UMKM itu kalau salah saya sampai 2.400.000 itu di awal tahun 2000, di awal pandemi sampai akhir Desember 2020 itu memberikan orang ada UMKM silakan mengajukan bantuan subsidi ke bank, itu kemarin Bank BRI. Nah, nanti akan disurvei ke kita apakah benar kita memiliki usaha yang berkaitan dengan UMKM. Itu pemerintah memberikan bantuan 2.400.000 sampai 10 juta untuk melakukan pemodalan. Itu salah satu eksternal, tergantung kita saja bisa atau tidak. Nah, jadi misalkan bagaimana mendapatkan uang yang pastinya harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Ada surat izin usaha, SIUP-nya ada, situnya ada, kemudian telah membayar pajak dan sebagainya, itu baru kita bisa mendapatkan sumber pemodalan. Pemerintah tidak memberikan secara gelontoran seperti itu. Nah, sekarang beberapa daerah telah menerapkan PPKM di level 4. Nah, UMKM itu yang kita 200 untuk UMKM di level PPKM yang di 4. Itu yang sekarang dilakukan. Kemudian pengadaan, pembinaan, dan pelatihan. Nah, ini yang poin kedua. Ini mungkin ada kita yang pernah mendapatkan kartu prakerja yang dengan pemerintah dari 1 sampai ke sekarang 17. Nah, ini adalah pengadaan, pembinaan, dan pelatihan di masa pandemi. Jadi, kita mendaftar kartu prakerja, kemudian melakukan pembinaan dan pelatihan. Rata-rata di sana adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya ekonomi secara mikro. Kita bisa mengedepankan, mungkin itu ada yang masak, ada yang bikin slide dan sebagainya. Itu ada pemerintah memberikan pembinaan dan pelatihan. Kita mendapatkan uang sebanyak 2.400.000 selama 4 bulan. Jadi 1 bulan Rp600. Mungkin kawan-kawan kita juga sudah ada yang mendapatkan dana pembinaan dan pelatihan dari pemerintah melalui kartu prakerja. Kemudian yang ketiga, eksternal adalah peningkatan promosi dan produk. Nah, di Karimun kita ada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana memproduksi produk. Jadi kami juga telah ada membuat satu kegiatan berkaitan dengan ekonomi kreatif yang rata-rata adalah yang berkaitan dengan ekonomi yang berkaitan dengan produk-produk UMKM. Jadi kawan-kawan bisa melihat bagaimana untuk meningkatkan promosi produk. Nah, kita bisa pergi ke coastal area. Di situ ada di hall A-nya situ ada jual-jual makanan. Terus yang di hall B-nya sebelah sana itu ada yang berkaitan dengan produk-produk yang hasil-hasil seni. Itu pasti tower masuknya situ ada. Itu sebagai salah satu pemerintah peningkatan promosi produk. Kemudian juga ada di Kranasada, itu bisa dilihat di Jalan Nusantara. Nah, situ ada bagaimana pemerintah meningkatkan promosi produk-produk UMKM dari masyarakat. Jadi mungkin masyarakat tidak memiliki saluran distribusi, susah, makanya dibuatlah beberapa tempat yang untuk mempromosikan produk. Jadi ada 3, setahu saya ada yang di coastal area ada 2, satu dari BRI, satu dari swadaya masyarakat, dan dari Pemkab itu
ada di Sekran ada di Jalan Nusantara. Itu ada tuh di sebelah kedai kopi. Lo tahu kalau bisa kayak gitu. Kemudian ada perluasan pemasaran produk. Nah, ini ada perluasan pemasaran produk yang harus kita jalankan sama. Jadi produk kita harus sampai ke hilirnya seperti apa. Terus ada dampak COVID-19 terhadap UMKM. Ini saya melihat data tahun 2020 bahwa UMKM itu terdiri dari koperasi dan UMKM. Jadi ada sekitar 1.750 koperasi yang terdampak COVID di sektor kebutuhan harian. Jadi ini datanya awal pandemi kemarin, yang sekarang belum dirilis oleh kementerian. Kemudian ada UMKM sekitar 1.163.713 UMKM yang terdampak COVID di sektor minuman, makanan, industri kreatif, dan pertanian. Kita bisa lihat bahwa di Jawa sana bahwa koperasi itu yang berperan penting dalam kegiatan kebutuhan harian. Nah, kemudian UMKM itu kita bisa melihat sektor-sektor minuman, makanan. Jadi di coastal area itu UMKM dia, karena dia adalah berkaitan dengan minuman, makanan, industri kreatif, dan pertanian itu yang sangat-sangat terdampak. Jadi kita bisa lihat mungkin awal pandemi jalan disekat, sampai malam tadi juga jalan coastal area juga disekat. Itu kan kadang terdampak. Misalnya penghasilannya 200.000, sekarang berkurang 50% jadi 100.000, itu kan terdampak COVID-19. Itu mengapa berdampak? Ya karena orang juga tidak memiliki penghasilan. Yang orang berbelanja pasti butuh uang. Berbeda orang yang mempunyai monthly payroll, jadi dibayar per bulan, itu tidak sangat terdampak. Tapi orang yang dibayar secara harian per minggu itu terdampak. UMKM-nya terdampak dalam kegiatan-kegiatan pada ekonomian. Kemudian bagaimana strategi penguatan UMKM? Yang pertama itu ada melalui e-commerce. Melalui e-commerce. Jadi e-commerce itu yang sekarang platform-platformnya. Jadi kalau kalian sudah memiliki, misalkan ada di Bukalapak, ada di Lazada, ada di Shopee, itu ada e-commerce. Jadi electronic commerce. Jadi perdagangan secara elektronik di kawan-kawan juga. Sudah bisa, sekarang saya rasa semua orang memiliki akun-akun yang saya sebutkan tadi. Jadi ada e-commerce, jadi menjual melalui electronic commerce. Yang kedua ada digital marketing. Jadi kawan-kawan bisa melakukan melalui digital marketing. Bagaimana digital marketing ya? Melakukan berbagai bentuk bikin di web dan sebagainya, itu bisa melalui digital marketing. Jadi sekarang orang selain e-commerce ini dia sudah ada di marketplace-nya. Jadi bukan kita yang membuat, dia di marketplace-nya seperti Lazada tadi. Dengan digital marketing kita bisa membuat sesuatu. Bagaimana marketing kita membeli secara online. Ini saya coba di Karimun kemarin ada namanya Tuku TUQU, itu yang untuk membantu UMKM. Jadi kalau kawan-kawan malas untuk pasar, download saja aplikasi Tukunya itu. Jadi ada di pasar Maimunnya ada. Jadi kalau mau belanja apa, mau beli sayur setengah kilo, cabai setengah kilo, bisa di sana. Ya ada situ yang namanya Tuku, mungkin orang Jawa yang memiliki ininya. Nah, Tuku namanya aplikasinya, sudah ada di Karimun. Nah, mungkin bisa dikatakan jual di Facebook sekarang, jual FGD, nanti tidak bisa berbelanja. Ada misalkan Ayojek Karimun tuh ada, Gojek ada, tapi Ayojek Karimun tuh ada di Karimun yang bisa mengantarkan barang kemanapun kita mau. Nah, sesuai dengan berapa ongkos yang disiapkan. Yang ketiga ada customer relationship marketing. Ini yang tadi disampaikan oleh Pematih Pak Rektor. Ini harus ada relationship antara si penjual dan pembeli. Jadi barang kita harus sampai ke relationship. Makanya beberapa perusahaan besar mereka membuatkan feedbacknya seperti apa yang bisa kita dapatkan, apa kekurangan dari produk kita. Itu jadi satu bahan evaluasi untuk berkaitan bagaimana menjaga relationship dalam sebuah pemasaran produk. Jadi harus ada relation. Jadi kalau di event-event besar ataupun di Batam, kita bisa lihat ada SPB-nya, ada
sales promotion boy, ada sales promotion girl. Nah, itu dia sebagai relationship seperti apa. Nah, tenaga marketing yang pertama itu dia harus pintar ngomong. Nah, tak pandai ngomong tak bisa menjual produk. Kalau malu tak bisa jual produk. Nah, jadi dia harus pandai bisa untuk berbicara, itu sangat penting karena kalau dari mulut ke mulut, misalkan oh makan di bakso sini enak, makan di sini enak, nah itu kita akan membeli produknya di sana. Tapi pihak abang katakan, oh jangan beli sini kotor. Nah, kita tidak akan sampai membeli di sana. Itu yang disebut dengan customer relationship marketing. Jadi ada mulut ke mulut. Jadi kalau kalian berbelanja di e-commerce, pasti melihat feedbacknya seperti apa, ulasannya seperti apa. Misalkan barang tak sesuai dengan produk, barang sampai tak sesuai dengan di etalase dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan dengan customer relationship marketing. And then kemudian ada penambahan modal. Nah, kayak tadi penambahan modal, pemerintah telah memberikan stimulus modal itu untuk UMKM. Sementara kalau untuk yang usahanya besar seperti perusahaan mobil, pemerintah telah memberikan, misalkan kemarin itu PPN-nya free. Nah, jadi beli mobil tak ada tambah PPN. Itu untuk yang skala besar. Sementara untuk penambah modal yang kecil, pemerintah memberikan stimulus dengan kita bisa meminjam uang bank dan lain sebagainya. Yang penting penambah modal, kemudian perbaikan mutu dan kualitas layanan. Ini sangat penting dalam menjual satu produk. Perbaikan mutu dan kualitas layanan. Jangan orang belanja nanti mau kemasam gitu kan. Misalkan saya mau beli tempat Agus tidak, mukanya tak senyum, itu orang tak akan membeli. Jadi dia harus sesuai kualitas layanan seperti apa. Jadi kata orang customer itu adalah raja, jadi raja itu harus dilayani, ya layanilah sebagaimana yang selayaknya. Kemudian mutu juga menjadi suatu bentuk orang akan membeli produk kita kembali. Kemudian meningkatkan ilmu dan wawasan, ini sangat penting. Sampai kapanpun kita akan terus meningkatkan ilmu dan wawasan, apapun itu ilmunya akan kita tingkatkan. Jadi untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman kita dalam menjalankan usaha ataupun menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, saya rasa itu materi saya pada siang hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan, mengamati. Ada kekurangan saya mohon maaf. Mbak Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Fauzan. Bisa cepat. Bisa cepat. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Fauzan Hakiki yang memberikan materinya. Selanjutnya kita buka untuk tiga pertanyaan. Pada teman-teman yang mau bertanya silahkan, nanti penanya terbaik bakalan kita kasih hadiah juga ya. Jadi silahkan kita membuka 3 pertanyaan aja yang untuk disampaikan kepada pemateri. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya nggak nih mengenai materi-materi yang disampaikan oleh Pak Alpina dan Pak Fauzan? Nanti penanya terbaik bakalan kita kasih hadiah juga. Nggak ada yang mau bertanya? Atau kita balik aja, atau pemateri yang mau bertanya ke partisipan mungkin? Kalau misalnya partisipan nggak ada yang mau bertanya kepada pemateri, ada yang bisa jawab dapat hadiah. Kita balikin aja. Mungkin saya sedikit bertanya nih pada peserta. Silahkan Pak. Apakah ada dari peserta, rekan-rekan mahasiswa, ini yang sudah pernah atau sedang memulai usaha
kecil atau menengah ya. Mungkin sebagai mahasiswa biasanya dia berupa usaha-usaha yang dia rintis. Kadang-kala tanpa diduga itu menjadi cikal bakal dasar atau modal dia untuk kedepannya begitu. Dan kadang kita tidak tahu bahwa usaha itu berkembang atau tidak berkembang itu kalau kita tidak mulai biasanya itu tidak tahu. Saya ingin mungkin bisa dibagi sedikit share pengalamannya dan kendala yang dihadapi dari yang hadir sekarang saja. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan Mbak Rahmi. Baik Pak, perkenalkan nama saya on the way semester 5. Baik Pak, di sini saya sudah mencoba bisnis kecil-kecilan atau UMKM itu saya sudah memulai semenjak 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Jadi dengan materi yang disampaikan Pak Fauzan tadi, bahwa dalam bisnis kita juga perlu seperti yang Bapak sampaikan tadi juga untuk memperluas jangkauan usaha kita. Dan dari tahap awal Pak, saya cuma mengambil barang itu kan dari distributor yang di sini atau toke. Saya kan jualannya jualan buah Pak. Nah, jadi biasanya saya ngambil dari toke di sini, tapi karena semakin berkembang dan semakin berkembangnya, saya sudah bisa mengambil ke suppliernya langsung gitu. Nah, dan saya di sini juga sudah mengisi atau menjadi toke juga lah untuk kedai-kedai yang baru buka atau yang baru-baru merintis. Dan saya juga menyebar mengorderkan juga lah sebagai suppliernya untuk kedai-kedai atau toko-toko buah yang ada di sini. Selain dapat untung dari penjualan kedai pribadi, saya juga mendapat untung sedikit banyaknya dari orderan barang ke toko-toko juga. Tapi karena kondisi COVID-19 juga berdampak untuk usaha kami Pak. Tapi itu pada tahap-tahap awalnya aja. Setelah setelah lama dan bisa beradaptasi dengan COVID ini, namanya kalau corona ini kan Pak, orang tetap membutuhkan buah untuk asupan gizinya kan, untuk vitamin, untuk kekebalan tubuh. Jadi pengaruhnya kalau seandainya tidak ada jalan yang di-cut untuk arah ke kedai saya, tapi bisnis saya tetap berjalan gitu seperti biasa. Tapi kalau misalnya ada peraturan tutupnya jam segini, atau jam 9 atau jam 8, mungkin berdampak terhadap penjualan. Kadang orang tuh kan belanjanya malam kan Pak yang banyak gitu. Orang-orang pulang kerja atau apa. Tapi di sini kami juga membuka lah di beberapa tempat untuk usaha kami ini. Jadi setidaknya bisalah bertahan di situasi seperti ini walaupun kadang ongkirnya atau apanya yang bertambah banyak gitu Pak dari segi modal. Oh ya, kedainya di mana itu? Itu Pak, kedai kami ada di sorry Pak. Ya kedai mungkin kami. kita bisa harus coba bantu lewat belanja kan gitu ya. Kan namanya orang kan butuh buah juga ya. Saya juga, rekan-rekan juga ya. Ya kita saling membantu. Kedainya banyak tuh Pak, ada tiga kedai Pak. Di PN Pak, kedai kami ada di PN, satu di dekat depan SD itu Pak. Nah, terus di Sungai Raya, yang pusatnya di Sungai Raya Pak, di depan SMK Widya Sungai Raya. Bagi teman-teman yang udah belanja, mungkin yang udah tahu gitu kan. Nah, terus ada juga di Kolong Pak, di dekat Bakso Arema gitu. Tapi ada juga kedai kami sekarang tutup yang di Kolong dikarenakan musim durian Pak. Jadi kami menjual buah musiman juga. Jadi karyawan dioper semua ke durian gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin belanja durian, buah-buah, bolehlah bantu kawan ini kan. Ya tak Pak? Saya sering belanja di depan SMK Widya tuh, beli buah saya sering gitu. Iya. Jadi saya beli sama Rahmi ya. Iya, tapi tak pernah ketemu pula Pak. Oh ya, yang jaga lain orangnya.
Oh, mungkin karyawan saya, Pak. Sayang sekali kalau Bapak ketemu saya kasih jeruk 1 kilo gratis, Pak. Jadi, Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada rekan-rekan yang mungkin menjadi contoh, menjadi semangat bagi rekan-rekan yang namanya usaha itu ya prosesnya begitu ya naik turun. Saya dulu pernah juga buka kursus bahasa Inggris, siswanya udah 40 orang. Cuman ada pilihan hidup saya di mana saya lanjutkan kursus saya itu atau saya bekerja. Waktu itu saya pilihannya jadi meneruskan usaha di kursus saya atau saya bekerja sebagai dosen, dan itu harus saya buat pilihan. Sayangnya saya ambil pilihan yang aman. Dan sebenarnya itu bisa dijalani keduanya, cuman agak sedikit strict lah ya, agak sedikit berat. Tapi ya memang ya namanya berjalan dua itu kan memang perlu pengorbanan ya. Mungkin kayak si Rahmi ini sekaligus ya berwirausaha dan dia juga sebagai mahasiswa ya begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik buat rekan-rekan bahwa kadang-kala peluang untuk bekerja untuk orang lain itu adalah peluang yang baik, tapi kadang-kala ada masing-masing orang juga perlu juga memikirkan masa depan dia, apakah dia terus bekerja untuk orang lain ataukah dia bekerja untuk usahanya sendiri. Nah, itu adalah pilihan hidup, tapi masing-masing orang punya preference dan kreativitas sendiri gitu. Jadi bagi saya peluang untuk bekerja itu dibatasi oleh umur, dan peluangnya pun juga tidak selalu terbuka. Ya kalau kita bicara jadi ASN itu hanya 2% dari total peluang kerja. Kalau kita tidak berupaya untuk mandiri ya memang kita akan sulit untuk bersaing. Dengan peluang usaha itu terbuka sekitar 60-70%, tapi resikonya ada di situ ya. Mungkin dari pengalaman Rahmi itu ada naik, ada turun, PPKM disekat, nanti kita sulit berusaha seperti itu. Ya tapi orang yang kan, kalau orang yang biasa berupaya itu dia lebih cerdik ya, cerdik ya kalau orang dia akan mencari cara bagaimana caranya ini bisa laku dijual ya. Salah satunya dia buka tempat tidak 1 tapi 2, 3. Ibaratkan kalau dia lempar batu di lubang yang 1 ya mungkin 1 batu 1 peluang, tapi kalau sekali banyak kan peluangnya lebih banyak gitu. Iya. Terima kasih. Iya Pak. Saya mau nanya juga, moderator izin bertanya. Ya silakan Mbak Rahmi, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi saya mau bertanya, terkadang setiap orang itu, apalagi khususnya mahasiswa, dia ingin sekali membuka usaha dalam hatinya kan, dia ingin sekali membuka usaha, ada planning bisnis ini, bisnis itu, udah dirancang, tapi terkadang pembisnis atau orang yang membuka usaha ini Pak, awalnya itu yang paling susah itu mengendalikan diri atau mentalnya itu Pak yang kurang berani gitu untuk memulai. Padahal dari segi ide dan inovasi sudah bagus. Bagaimana Pak cara untuk meyakinkan diri, ibaratnya untuk melatih mental lah gitu, berani lah. Soalnya kalau kita bisnis ini kan tiangnya berani dulu, coba dulu. Kalau nggak dicoba-coba nggak akan jadi. Ya, tapi kadang kebanyakan dari kita itu takut untuk memulai gitu. Banyak kan kalau dalam menjalankan bisnis ini kan emang banyak Pak cobaannya. Baik dari pesaing, dari kadang ada keluarga yang nggak mendukung, kawan-kawan yang nggak mendukung, menjatuhkan. Nah, terkadang kan kita harus butuh fondasi mental yang kuat. Nah, jadi itulah kadang yang menjadi permasalahan bagi kawan-kawan yang ingin mulai bisnis gitu, karena takut inilah, takut itulah, malu lah gitu. Jadi bagaimana Pak cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Pertanyaan ke Pak Fauzan atau saya? Ke Pak Fauzan ya Pak. Saya udah lama tak dengar Pak Fauzan. Oke. Terima kasih. Jadi tadi kalau confidence itu kan di materinya Pak Rektor ada tuh. Jadi kita memulai sesuatu harus percaya diri, yang pastinya kalau tak percaya diri buat apa kita menjalankan satu kegiatan. Nah, jadi penting percaya diri. Bagaimana melatih percaya diri ya? Try dulu, coba dulu, try error, terus kalau try coba lagi, bagaimana mencari inovasi untuk mencapai suatu bentuk yang suitable-nya yang mana, yang sesuai itu yang mana. Jadi harus ambil dulu. Jadi kan
kalau percaya diri nih, misalnya saya pakai baju A nih, tidak percaya diri, nanti saya ganti baju lain lagi, saya ganti lagi, jadi sampai bagaimana saya untuk percaya diri. Yang pastinya percaya diri penting, kemudian percaya diri ditambah dengan ilmu. Jadi kalau hanya percaya diri saja itu tidak akan berjalan kalau tanpa ilmu. Jadi kalau kita membutuhkan ilmu dan wawasan, ini pasti kalau Rahmi dan kawan-kawannya ingin memulai usaha, sudah percaya diri tambah lagi ilmunya, entah baca buku, searching internet, nonton YouTube. Sekarang kan akses mudah saja, open akses semua. Jadi bagaimana untuk meningkatkan rasa percaya diri. Try dulu, coba dulu. Kalau kata orang tak try tak tahu, tak coba tak tahu, ini seperti itu. Nah, ini itu menurut saya. Mungkin Pak Alvino ada penambahan lagi Pak untuk percaya diri, confident. Ya, sebenarnya ada orang yang memulai usaha dengan modalnya di awal, tapi ada juga yang memulai usaha sambil dia bekerja. Kadangkala proses yang kedua itu lebih aman karena dia tidak ada, dia dalam arti dia tetap bisa support penghidupannya, karena kesulitannya adalah untuk bagaimana hidup dari hari ke hari. Kalau yang diputar itu tak balik, ya tentu dia akan mengalami kendala dalam kebutuhannya sehari-hari begitu. Jadi kalau orang berjalan di dalam arti dia memulai dan langsung bergantung kepada usahanya itu, ya itu memang ada risiko di situ. Tapi kalau saya dan beberapa rekan itu yang saya alami juga, ya saya memulai usaha di saat saya bekerja. Jadi dia sambil berjalan, yang satu kehidupan tetap support begitu. Karena teman saya itu ada di samping saya dulu, waktu saya bekerja di perusahaan, dia itu mengupayakan bisnis madu. Jadi pertama dia jual madu, merintis sambil bekerja, kemudian lambat laun dia mengupayakan bagaimana dia punya pekerja sendiri. Pekerjaannya itu ya lebah itu. Jadi pekerjaannya 30 juta, dia bilang pekerjaannya yang lebah itu mencari madu dan dia jadi bosnya. Dan dia dapat hidup dari madu itu udah setelah dia keluar, dan dia bisa mandiri dan usahanya besar sekarang di daerah Depok gitu. Dan beberapa teman saya juga melakukan usaha seperti bengkel, dan dia punya skill dengan belajar dulu sama orang. Tapi kalau dia memulai dari awal, ya memang tidak bisa langsung besar, dia harus merintis ya, seperti Rahmi itu. Yang penting mulai saja dulu. Saya dulu pernah juga jualan madu, jualan berbagai macam. Tapi begitu saya tidak berhenti bekerja, ya saya cari kerja baru lagi, sehingga ya itu mungkin saya bukan contoh yang baik untuk usaha. Tapi paling tidak kalau kita udah pernah punya pendapatan yang rutin, yaitu perlu juga berupaya bagaimana pendapatan itu bisa dikembangkan dengan usaha yang kita miliki sendiri. Ya seperti itu. Dan kalau dia udah berjalan, ya perlu buat inovasi ya. Kalau dari beberapa pengalaman rekan-rekan, dia juga perlu ada keunikan. Sekarang orang belanja makan saja, dia selalu mencari-cari di Facebook. Apa sih makanan yang lagi tren, apa keunikan, dan dia selalu order. Dan kalau dia nyaman, dia akan order. Repeat ordernya itu selalu ada. Dan sebenarnya usaha yang dimulai itu adalah yang lebih baik daripada yang dihayalkan. Seperti itu. Ya lebih kurang itu, karena saya juga beberapa kali anak saya juga menjual barang lewat online begitu. Tapi ya itu mungkin karena kita punya sifat lemahnya itu adalah malu. Saya juga mengalami itu. Malu, entah apa yang dimalukan, entah apa yang digengsikan, yang jelas dia ada gengsi yang tinggi, sehingga itu menutupi peluang untuk berinovasi. Tapi kalau si Rahmi ini mungkin dia lebih tough ya, untuk dan itu rasa malu itu perlu kita buang dari usia-usia muda lah, supaya Iya Pak, daripada malang di masa tua, tak apalah Pak, buang malu dari sekarang ya kan Pak. Ya. Yang penting halal. Satu lagi, kalau kita udah coba keuntungan dari bisnis yang kita jalankan tuh Pak, dan enak, kita pasti ketagihan untuk coba lagi, gimana caranya untuk dapatkan yang lebih besar lagi keuntungannya, kan gitu Pak. Ya. Ini ada lagi dari yang lain? Mbak Novi.
Halo, iya Pak. Saya coba nanya nih, Molia Agustin ada? Ini kan rata-rata dia ada usaha juga tuh. Ya, Mbak Molly ada. bisa join open mic-nya sebentar. Ada. Sepertinya lagi ada pelanggan juga, Pak. Ada pelanggan. Kak Winda juga bisa tuh Pak, Kak Winda. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah punya UMKM bisa bagi-bagi cerita ya, pengalaman. Mungkin Mbak Winda bisa berbagi pengalamannya dalam berusaha. Izin sebentar Pak Rektor dan Ya. Pak Fauzan. Maaf saya matikan videonya ya Pak karena di belakang backgroundnya lagi kurang ini juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bagikan sedikit pengalaman saya. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Karimun di semester 7. Sekarang saya sedang merintis, tapi baru hanya usaha kecil-kecilan saja sih Pak. Seperti yang tadi anak Bapak lakukan juga, saya di sini memiliki usaha yaitu berjualan online Pak. Itu alhamdulillah udah saya jalankan dari tamat SMA, yaitu sekitar tahun 2015 saya memulai jualan online-nya. Dan sekarang udah berjalan hampir 6 tahun. Nah, dari berjualan ini Pak, alhamdulillah sebelum masa pandemi ini mungkin seperti teman-teman yang lain yang memiliki usaha juga mungkin ada kendala karena masalah pandemi saat ini ya, yang saya mungkin dulunya sebelum pandemi pemasukannya mungkin lebih banyak. Namun karena dibatasi dengan pandemi saat ini atau karena PPKM, jadi masalah pengiriman saya ini kan mengambil barangnya dari luar Pak, dari luar Karimun, kadang ada yang dari seputaran Batam. Nah, alhamdulillah pada saat sebelumnya itu usaha saya berjalan lancar, tapi karena masalah pandemi ini, nah kendala itu benar-benar sangat terasa Pak. Pemasukan jadi kurang, barang yang harus dikirimkan dari luar untuk tiba di Karimun itu juga terkendala karena kapal barang yang tidak masuk, jadi saya susah mendistribusikan barang itu untuk sampai ke Karimun gitu. Nah, yang jadi kendala lagi yaitu karena kurangnya konsumen yang mungkin karena pemasukan juga dari masyarakat yang mungkin pengeluarannya itu juga harus dibatasi karena mungkin pendapatannya juga kurang. Jadi mereka tidak terlalu lagi untuk belanja gitu. Nah, solusi yang dari saya lakukan di saat pandemi ini, saya tidak hanya memanfaatkan situasi untuk berjualan online saja. Saya juga, alhamdulillah kebetulan saya juga mengajar sebagai guru TK Aisyah. Nah, jadi ketika pendapatan di jualan online itu tidak bisa saya dapatkan, saya memiliki gaji seperti gaji yang dari pemerintahan gitu. Jadi saya tidak hanya berpatokan di usaha itu saja seperti yang Bapak Rektor sampaikan tadi, saya juga memiliki pendapatan tetap gitu. Jadi alhamdulillah kebutuhan tetap terpenuhi dan tidak terlalu terkendala dengan pemasukan dari berjualan online itu tadi. Tapi alhamdulillah sekarang saya juga ada usaha kecil-kecilan di rumah Pak, buka kayak kedai jualan jajanan anak-anak gitu. Jadi tetap masih ada pemasukan walaupun tidak sebegitu besar seperti masih berjalan lancarnya berjualan online itu tadi Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sedikit pengalaman dari Mbak Winda ya. Jadi bekerja sambil berusaha, punya usaha. Nah, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya atau membagikan pengalamannya lagi mengenai UMKM. Jadi biar teman-teman yang belum punya UMKM nih, yang belum punya usaha bisa tertarik buat buka usaha juga. Jadi gimana sih caranya bisa punya usaha seperti teman-teman yang lain gitu. Ada nggak nih kira-kira? Nggak ada lagi? Mbak Winda, usahanya apa? Yang dari masukkan barang dari luar Karimun apa?
Kalau yang misalnya barang dari luar Karimun itu Pak, seperti kayak aksesoris, kadang ada sepatu, ada barang-barang tas, dan alhamdulillahnya konsumen saya itu juga banyak dari mahasiswa Universitas Karimun Pak. Dan tapi karena saya karena barang yang datang itu sekarang kurang kan Pak, karena dibatasi juga gara-gara pandemi ini Pak, kan barang tidak terlalu masuk ke sini gitu. Jadi saya juga membantu kakak saya berjualan di Pasar Sri Karimun yang kebetulan juga ada kedai di situ Pak. Toko baju anak-anak, dan toko perlengkapan aksesoris yang lainnya. Jadi walaupun saya tidak berjualan online itu, alhamdulillah aktivitas saya yang berjualan gitu di rumah dengan kedai yang kecil-kecilan itu dan membantu kakak saya di pasar, alhamdulillah masih tetap berjalan. Memang orang bisnis ini otaknya berjalan terus. Harus selalu berpikir sehingga dia selalu beroptimis ya. Mudah-mudahan kita punya pemikiran yang selalu optimis lah. Amin, insyaallah. Ya, amin. Oke, mungkin kepada Bapak Indrawan ada sedikit yang mau disampaikan Pak, sepatah dua kata. Izin Pak Indrawan. Terima kasih. Ya, sebelumnya maaf. Terutama Bapak Rektor, pada Bapak Musa dan kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini. Karena memang dari awal kan saya buka katanya, ya, tapi ada kesalahan teknis dan saya mohon maaf. Tapi tentu memang tidak mengurangi lancarnya acara kita pada hari ini, ya. Karena teman-teman semuanya sangat bersemangat, sangat antusias. Ya. Saya sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan, gitu ya, karena acaranya cukup menarik dan bagus. Cuman kalau bicara pengalaman, dulu kan saya juga pernah, gitu ya, ketika menjadi mahasiswa. Cuman memang waktu itu berangkat dari apa ya, dari saya sebagai karyawan juga waktu di Yogyakarta. Dan memang ketika berangkat dari karyawan rasanya nggak enak, ya, ikut-ikutan orang terus, gitu ya. Dan sehingga memang saya memberanikan diri jualan roti bakar Bandung pada waktu itu. Dan memang terasa, gitu ya, tadi ada beberapa kawan-kawan mahasiswa mengatakan kayaknya sudah dapat uang, kayaknya lebih enak lagi, dan ingin mencoba lagi, ya. Dan saya pikir ya, tidak ada salahnya memang, apalagi di masa-masa pandemi, gitu ya, dan di mana orang sekarang lagi berjuang untuk bebas dari pandemi COVID. Tapi di saat bersama juga kita harus bisa bangkit, ya, di masa-masa sulit, ya. Dengan ekonomi itu harus bangkit, ya. Syukur di setiap karena jiwa mahasiswa, gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun ketika saya misalnya pulang, saya orang Yogyakarta, ketika saya pulang pun ya saya ngeliat juga peluang, gitu ya. Ini apa yang mau dibawa, apa yang mau dibeli yang kira-kira bisa laku dijual, gitu ya, itu dibawa ke Karimun. Nah, ini sampai hari ini kadang-kadang jiwa masih ada, gitu ya. Tidak. Tapi saya sekali lagi mohon maaf dan mengucapkan ribuan terima kasih dan Bapak Kausan dan teman yang mau berbagi ya, ceritanya, pengalamannya di acara dapatkan. Terima kasih Pak Novi. Baik, terima kasih kepada Pak Indrawan. Mungkin sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, teman-teman bisa on cam semua biar bisa kita abadikan momen kali ini. Kita mau screenshot dulu ya, foto dulu bersama. Silahkan dibuka kameranya teman-teman. Ya biar kelihatan nih muka-mukanya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu karena ini masih ada 2 slide ya. Slide yang kedua, oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama.
dalam webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak